Secara lebih khusus, kita ingin melihat bagaimana sih sebenarnya ekspor barang Indonesia ke luar negeri. Graf tabel ini menyatakan bahwa memang kebanyakan produk kita itu primer, bukan produk manufaktur. Jadi ini salah satu persoalan ekspor Indonesia. Itu nampak bahwa batu bara, kokas, dan briket itu mencapai 17,9%, besi dan baja 11,3%. Sekaligus juga menggambarkan bahwa komoditas ekspor kita itu ragamnya kurang banyak. Ya ini saja, bahwa batu bara jadi mengalami kenaikan harga luar biasa pada tahun 2021 sehingga nilainya naik, 2022 masih naik, 2023 harganya relatif turun. Begitu juga dengan besi baja. Besi baja ini memang trennya selalu menaik. Tujuan utama negara kita ekspor seluruh barang itu adalah ke Cina. Tadi batu bara, besi baja, atau minyak sawit misalnya. Sebenarnya yang lagi naik daun juga ada lignit namanya ya. Kita sudah mempelajari beberapa hal terkait dengan transaksi internasional antara penduduk Indonesia dengan pihak asing, baik itu berupa transaksi perdagangan barang dan jasa ataupun transaksi yang bersifat utang piutang dan investasi. Jadi ada dua kelompok besar ya. Nah, kali ini kita coba menyoroti lebih tajam, sedikit lebih tajam tentang transaksi perdagangan barang. Secara lebih khusus, kita ingin melihat bagaimana sih sebenarnya ekspor barang Indonesia ke luar negeri. Ada beberapa macam sudut pandang berdasarkan data-data yang tersedia untuk menganalisis ekspor terkini maupun perkembangannya bertahun-tahun ataupun puluhan tahun. Yang paling lazim adalah membagi dua kelompok besar, yaitu ekspor barang migas dan barang non-migas. Migas itu singkatan minyak dan gas. Mengapa demikian? Karena selama kurang lebih 2 dekade terakhir ini, kita mengalami penurunan porsi migas. Di masa lampau, kita sangat mengandalkan ekspor migas. Oleh karena itu, fokus kepada ekspor migas sebagai analisis yang otomatis juga memberikan masukan untuk pengambil kebijakan ataupun untuk menganalisis para ekonom dan pembelajar ekonomi seperti saudara-saudara. Selain membagi dua kelompok besar tersebut, nanti ada juga tingkat pengolahannya berapa besar porsinya. Nah, umumnya itu di dunia internasional dikenal dengan istilah berdasarkan SITC ya, Standard International Trade Classification, SITC. Itu ada kelompok barang yang tidak banyak diolah, bahkan tidak diolah, ada yang sedikit diolah, dan ada yang sangat diolah. Nah, ada juga analisis berdasarkan kelompok HS 2 digit. Itu pencatatan bea cukai, mengelompokkan barang dua kelompok, maaf 2 digit ya. Tentu saja kalau 2 digit berarti ada sekitar 100 kelompok. Nah, Indonesia tidak seluruhnya bisa ekspor ya. Nah, dilihat kelompok mana yang Indonesia melakukan ekspor dengan nilai yang besar. Lalu ada juga yang lebih rinci komoditasnya, komoditas spesifik, misal batu bara, misal minyak sawit, besi baja, dan seterusnya. Nah, mari kita lihat pelan-pelan. Nah, yang jelas ekspor migas itu hanya 6,15%. Jadi Indonesia masih ekspor migas itu, meskipun impornya nanti lebih banyak. Nah, itu dari 93,85% itu dari nilai ekspor tahun 2023 kurang lebih 258 miliar. Nah, grafik ini memperlihatkan bahwa di sini yang ditampilkan ekspor migas dan non migas ya. Sementara yang total ini adalah total ekspor. Jadi yang biru khusus ekspor migas, yang non migas, yang orange impor non migas. Nah, biasanya analisis jarang menganalisis migas tersendiri karena persoalan-persoalannya tersendiri. Nah, lalu analisis berikutnya adalah terkait dengan yang impor non migas tadi terutama. Meskipun ada juga informasi yang tambahan. Ini informasi tambahan tapi jarang dianalisis ya. Ini versinya Badan Pusat Statistik. Ada perbedaan sedikit klasifikasi antara BPS dan Bank Indonesia meskipun data mentahnya sama. Tapi jika kita melakukan analisis apel dengan apel untuk istilah dan klasifikasi yang sama, nanti dapat hal-hal yang nyaris serupa. Nah, dalam konteks ini BPS bersifat umum mengatakan ada ekspor berdasarkan disebut industri pengolahan, terlepas pengolahannya terlalu sedikit ya, hanya sedikit. Jadi misalnya diambil dari tambang hanya dikemas atau bagaimana atau sedikit diolah, itu sudah termasuk industri pengolahan.
Lalu ada pertambangan dan lainnya yang sama sekali tidak diolah. Lalu ada pertanian. Ini kita bisa melihat bahwa Indonesia hanya mengekspor 1,70% dari total ekspor 258 miliar dolar tadi. Nah, migas juga kita masih ekspor sebesar 6,15. Nah, yang ini disebut non migas ya tadi, 83,85% tadi. Nah, sedangkan yang di sebelahnya ini adalah khusus ekspor non migas. Ini data saya ambil dari Bank Indonesia. Kalau kita memakai data BPS, ada sedikit perbedaan, tetapi polanya jika dilihat bertahun-tahun serupa. Nah, ini sama. Dia menggolongkan dengan cara SITC tadi loh. Produk primer itu nyaris tanpa pengolahan atau sedikit sekali pengolahan. Lalu disebut manufaktur jika pengolahannya banyak. Sedangkan barang dagang lainnya ini misalnya adalah perhiasan. Jadi agak beda ya. Emas misalnya. Nah, ini kelihatan bahwa produk primer itu mencapai 50,1. Ini 2023, tanda bintang 2 ini para pembelajar ekonomi dibiasakan jika BPS maupun Bank Indonesia menggunakan bintang 1 itu sementara. Kalau bintang 2 sangat sementara. Kalau sudah begini berarti angkanya fix. Nah, jadi kalau kita membangun basis data bertahun-tahun kita harus sedikit teliti dalam hal ini. Nah, tetapi grafik tabel ini menyatakan bahwa memang kebanyakan produk kita itu primer, bukan produk manufaktur. Nah, ini ya. Jadi ini salah satu persoalan ekspor Indonesia. Bisa juga menganalisisnya itu lebih spesifik berdasarkan ya HS2 digit. Kalau HS2 digit itu kode berdasarkan bea cukai, otomatis ada 100 macam barang ya. Nah, Indonesia 5 macam diantaranya itu dominan. Bahan bakar mineral, lemak, dan minyak hewani nabati. Di dalam sini ada minyak sawit ya. Jadi ini kelompok. Nah, ini kodenya 27, 15, 72 ini kode. Kita lihat saja di sini. Ini nilai, ini porsi. Kalau dilihat porsinya, ini kan 22,99%. Kemudian 10,9%. Artinya kita memang kelompok ini yang besar. Nah, ini agak sedikit berbeda, tapi masih berbasis HS2 juga versi Bank Indonesia dengan lebih detail. Itu nampak bahwa batu bara, kokas, dan briket itu mencapai 17,9%. Besi dan baja 11,3%. Minyak dan lemak nabati jadi mirip ya dengan ini ya. Tetapi ada juga informasi lain yang sifatnya spesifik komoditas. Spesifik komoditas itu kalau secara HS namanya HS 8 digit. Tapi kita kalau kita buka publikasi Bank Indonesia maupun BPS, kita bisa melihat langsung nama produknya tanpa peduli dengan kodenya ya. Nah, ini versi BPS. Nampak batubara lah yang paling besar. Jadi 34,59 miliar dolar ya. Turun ini 2022 46,79. Otomatis kita bisa nanti menganalisis itu. Porsinya 14,24% terhadap total ekspor migas batubara ya. Kemudian menyusul besi baja, lalu minyak kelapa sawit. Bertiga ini sudah sekitar 36-37%. Analisis ini sangat berguna ya. Nanti kita bisa melihat dari tahun ke tahun apakah 15 macam ini bergantian, dan sekaligus juga menggambarkan bahwa komoditas ekspor kita itu ragamnya kurang banyak. Ya ini saja. Nah, saya kasih analisis yang lebih sederhana. Nah, ini ambil tiga yang tertinggi ini ya. Tidak selamanya mereka 3 teratas. Tapi dalam 2 tahun terakhir ini dia masuk 3 teratas terus. Ini kelihatan bahwa batu bara ini yang biru, jadi mengalami kenaikan harga luar biasa pada tahun 2021 sehingga nilainya naik. 2022 masih naik, 2023 harganya relatif turun. Dalam hal volume tidak banyak sebenarnya perubahannya. Sebetulnya kita kalau mau kajian yang lebih dalam itu kita harus juga membuat grafik volume ya, supaya kita melihat apakah benar terjadi peningkatan ekspor dalam hal volumenya. Begitu juga dengan besi baja. Besi baja ini memang trennya selalu menaik. Nah, tapi dalam konteks ini besi baja juga tidak termasuk SETC yang diolah cukup banyak. Artinya pengolahannya pendek saja prosesnya. Lalu selain itu minyak sawit yang abu-abu ini. Ada tren di 2023 turun. Sedangkan besi baja masih bertahan. Batu bara dengan sawit menurun. Nah, ini biasanya menjadi fokus analisis tentang
prospek ekonomi Indonesia khususnya dalam hal ekspor. Apakah di tahun-tahun mendatang itu akan masih naik? Nah ini lalu bisa kemana-mana, bisa soal geopolitik, bisa soal kondisi eksternal permintaan penawaran di negara-negara yang kita ekspor. Nah lalu jadi kita harus tahu juga ekspor kita itu kemana saja kebanyakan. Nah ternyata tujuan utama negara kita ekspor seluruh barang itu adalah ke Cina. Mencapai 1/4 tujuan ekspor kita itu ke Cina. Lalu disusul ke Amerika 9%. Lalu disusul ke India 7,84%. Lalu Filipina. Ini 10 tapi khusus non migas. Porsi ya, porsi dari total ekspor. Nah, analisis tentang negara-negara ini juga membuat kita harus memperhatikan perkembangan negara tersebut. Jadi kalau Cina mengalami pelemahan ekonomi atau dia peningkatan ekonomi, dua-duanya itu kan mempengaruhi karena dia impor di kita banyak, cukup banyak 25%. Nah, semacam itu, maka analisis terhadap ekspor barang Indonesia itu bisa dilihat dari macam barangnya. Macam barangnya itu ada macam-macam sudut pandang. Yang penting apel dengan apel, jangan gabung. Sebelumnya kita pakai definisi ini, tahun selanjutnya definisi yang berbeda. Bisa juga kita komoditas rincinya. Tadi batu bara, besi baja, atau minyak sawit misalnya. Sebenarnya yang lagi naik daun juga ada lignit namanya ya. Nah, begitu, nanti kita dapat gambaran ekspor Indonesia itu apa saja yang bisa diandalkan dan ke negara mana saja tujuan utama dari ekspor kita.